Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama dengan saya sendiri Dewi Satriani. Kemudian yang kedua, perkenalkan nama saya Julius Ilham Christophorus Tejiu. Perkenalkan nama saya Suyardi. Perkenalkan nama saya Anastasia Suryanti. Perkenalkan nama saya Ido Yosua. di sini kami sudah berada di Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia. Untuk mengetahui isi wawancara kami, simak video berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, di sini pada kesempatan kali ini kami sudah bersama dengan salah satu narasumber kami, yakni Ibu siapa? Ibu Hetiati. Jadi kami di sini sudah mendapatkan narasumber untuk diwawancarai terkait dengan tugas-tugas yang telah diberikan oleh Ibu Sorya. Baiklah, kita langsung saja. Mungkin bisa memperkenalkan diri, Ibu. Silakan. Terima kasih, Ibu. Ya. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Puji syukur atas kehadiran Allah yang Maha Esa. Kita semua dapat berkumpul di sini. Saya ingin memperkenalkan diri. Saya Ibu Heriati, Kepala Sekolah Kelompok Bermain Anyelir yang ada di bawah Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia. Bisa kita lihat di belakang bahwasannya yayasan ini didirikan oleh Profesor Dr. Haryati Subadio dengan nama Gedung Sasana Pendidikan Anak Rumi Rahayu oleh Menteri Sosial RI pada tanggal 22 bulan 2 1989. Kami ada di sini di kelompok bermain Anyelir pada tahun 2002. Adapun adanya kelompok bermain ini didirikan untuk menampung atau untuk lebih mencerdaskan, meningkatkan kecerdasan anak supaya bisa lebih baik jadi beriman dan bertakwa. Baik, itu. Mungkin tadi sudah memperkenalkan diri ibunya, Ibu bernama Heriati. Sebagai kepala gitu ya dari lembaga kelompok bermain di sini. Kita masuk kepada beberapa pertanyaan yang sudah kami siapkan. Baik, untuk pertanyaan pertama, Bu, lembaga ini apa sih namanya begitu? Lembaga ini awalnya bernama Taman Pendidikan Anak. Kemudian karena untuk pendidikan yang dititipin anak-anak di sini, didirikanlah kelompok bermain Anyelir. Tapi sebelumnya adanya penitipan anak dan kelompok bermain ini di bawah naungan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia cabang Kalimantan Timur yang berpusat di Kota Jakarta. Kemudian mereka bergerak di bidang sosial, lebih kepada pendidikan anak dan pengasuhan anak. Mungkin seperti itu, Julius. Baik, Bu. Untuk sejarahnya sendiri itu berdiri di tahun berapa dan kemudian apakah tempat ini dulunya memang sudah berada di sini atau bagaimana? Baik, begini Julius. Tempat ini dulunya gudang obat. Jadi luasnya tempat ini kurang lebih 2.800 luasnya tanah ini. Kemudian gedung ini banyak ruangannya, kemudian banyak juga tempatnya gedung ini. Jadi saya lihat kayaknya untuk tempat penitipan anak yang terbesar di Samarinda di sini, di tempat penitipan Rumi Rahayu. Jadi sejarahnya mulai dari awal tempatnya ini adalah gudang obat, kemudian kenapa ini jadi penitipan anak? Karena ketika di zaman pemerintahan Gubernur Ardan, banyak anggota atau pegawai yang anaknya dibawa ke kantong. Nah, karena itu mereka berpikir, istri-istrinya, bagaimana nih katanya kalau misalnya kita buat tempat penitipan anak supaya anak-anaknya tidak di kantong. Akhirnya dibukalah tempat seperti ini sesuai dengan persetujuan dari Pak Ardan. Kemudian ada Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia yang menaungi, dibukalah sasana penitipan anak seperti ini, Julius. Di tahun ini, Julius, 1989. Tuh, sudah berapa? 33 tahun. 33 tahun. Bayangkan tuh, yang sudah pernah dititipkan di sini usianya udah 33 tahun. Tapi sudah lama sekali, Bu, ya. Lama sekali, Julius.
Baik, itu selanjutnya pertanyaan berikutnya, bergerak di Ya. bidang apakah lembaga dan yayasan ini, Bu? Lembaga Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia Cabang Kalimantan Timur ini lebih bergerak di bidang pengasuhan anak. Pengasuhan anak ya. Pengasuhan anak. Jadi pengasuhan anak, kemudian lebih kepada juga ini pengasuhnya. Nah, pengasuh. Jadi pengasuhnya dan pengasuhan anak. Seperti itu. Selain itu mungkin di sini apakah sama kelas atau tingkatannya kayak taman bermain atau bagaimana, Bu? Bisa. Bisa Bisa. diartikan. Jadi sekarang ini kan sudah ada yang namanya PAUD, pendidikan anak usia dini. PAUD itu terdiri dari dua, formal formal itu taman kanak-kanak, non formal itu adalah kelompok bermain, penitipan anak dan SPS, sejenis PAUD sejenis. Nah, jadi kita ada di non formal. Jadi kami sebutannya sekarang masuknya di PAUD. PAUD. Untuk yayasan ini sebutannya PAUD karena di PAUD ini ada penitipan anak, ada kelompok bermainnya. Masuk di PAUD, pendidikan anak usia dini. Berarti bisa dikategorikan lembaga PAUD tadi, tapi non formal. Betul, non Gitu, Bu, formal. ya. Formalnya TK itu. Kemudian tadi sudah sejarah, kemudian bagaimana lembaga ini bergerak di bidang Ya, apa. betul. Kemudian apakah ada peran dari lembaga ini terhadap isu-isu internasional yang mungkin saat ini kita hadapi, atau dalam lembaga ini merasakan hal itu sendiri? Ada Julius, karena kemarin tuh Julius kami bulan Juli Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia Pusat Jakarta mengadakan kerjasama dengan Universitas Cambridge di Australia tentang pengasuhan anak. Jadi mereka mengadakan survei karena mereka akan membuat cilukbah itu. Misalnya seperti konten ya? Bukan konten ya, mungkin apa tuh Yulus? Misalnya seperti kita harus bikin download gitu. Jadi Website. Jadi website cilukbah bekerja sama dengan Australia. Kebetulan alhamdulillah Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia Cabang Kalimantan Timur terpilih untuk disurvei dan diinterview. Interviewnya 1 orang, surveinya 10 orang. Kami laksanakan di Hotel Royal pada saat itu. Jadi alhamdulillah tentang isu nasional kami dari Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia ikut berpartisipasi. Peran dalam menyuarakan begitu ya, bagaimana penyuluhan atau pengasuhan anak baik betul, di nasional maupun di internasional. Betul. Kemudian pada saat sosialisasinya tadi itu pada kapan itu, Bu? Pada bulan Juli, karena kita kemarin itu dikumpulkan dulu seluruh Indonesia, langsung nge-zoom dengan mereka, cuma agak lambat Yus, karena kan kita skip. Iya. Mereka bahasa Inggris, kita bahasa Indonesia. Itu agak lambat, itu kendalanya. Iya. Yang kedua, mereka juga punya tahapan interview, kemudian tahapan survei, tapi survei itu bersifat rahasia. Jadi sampai sekarang kami juga tidak dapat itu karena mereka langsung berhubungan dengan pihak Australia. Seperti itu, Julius. Oke, mungkin sedikit pertanyaan terakhir dari kami, Ya. Bu. Tadi kan sudah disampaikan bahwa lembaga ini atau yayasan ini Ya. sudah bergerak di bidang bla 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 seperti yang sudah disampaikan tadi. Mungkin bagaimana komitmen dari lembaga atau yayasan ini terhadap apa yang sudah disampaikan tadi, mulai dari bagaimana berlanjutnya lembaga ini sampai pada perannya yayasan ini terhadap dengan isu internasional pada saat ini yang diikuti tadi. Ya, siap. Komitmennya saya pribadi sebagai kepala di kelompok bermain dan salah satu juga pengurus di Yayasan Kesejahteraan Indonesia, kami wajib karena ini semua pengasuhan anak, terutama anak Samarinda loh ya, penting. Ya. Karena pengasuhan anak di usia dini itu adalah fondasi. Dan ini kan usia emas mereka, 0 sampai 7 tahun itu usia emas untuk mereka berkembang. Walaupun sepertinya dilihat apa hasilnya nanti, ini investasi, saya nyebutnya investasi. Jadi tugas saya, tugas yayasan, tugas tugas lembaga ini semua pasti punya satu, mencerdaskan anak, kemudian menjadi anak yang beriman, ceria, sehat, dan bertakwa. Itu tugasnya. Memang berat karena sekarang ini ada isu lagi tuh, Julius, stunting. Iya. Jadi tambahan lagi bagaimana kita otomatis parenting dengan orang tua. Bagaimana caranya anak supaya terpenuhi gizinya, mulai dari ibu hamil sampai anak lahir. Jadi
tugas berat itu sebetulnya, tapi benar. Julius, tantangan itu pasti ada. Tapi bagaimana caranya kita menghadapi, apalagi dengan isu global, dengan kemudian dengan iklim yang global juga, kemudian keadaan ekonomi karena seperti ini. Tapi saya yakin dengan semangat, dengan doa, mari kita sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Itu tugas kita kan, Julius? Itu komitmen saya. Seperti itu, Julius. Baik Bu, tadi mungkin sudah disampaikan tadi beberapa hal terkait hal tersebut. Ya. Mungkin satu lagi menjadi pertanyaan kami bahwa berarti dalam hal ini peran dari Yayasan Kesehatan Anak Indonesia ini, khususnya di daerah Samarinda di mana? Cabang Kaltim ini tidak hanya berperan aktif dalam pengasuhan, tetapi bagaimana dalam menjaga pola kesehatan anak-anak juga penting begitu Bu ya. Betul Julius, karena itu salah satu sekarang ini kan lagi ngetren HI, holistik integratif. Jadi bagaimana stakeholder, misalnya dinas kesehatan, kemudian Duscapil, kemudian dinas pendidikan, itu harus berperan. Karena itu semua berhubungan dengan hukum lagi sekalian, malah sekarang itu pemberdayaan perempuan itu juga. Karena itu kan berhubungan, jadi holistik integratif itu bagaimana instansi-instansi berpartisipasi mendukung perkembangan anak. Jadi seperti itu. Harus ada. MOU saya pikir penting. Karena selama ini kita kurang MOU, misalnya dengan dinas kesehatan, puskesmas terutama. Kemudian untuk lebih ke agamanya mungkin dengan seperti misalnya DPU atau LAS DPU, atau misalnya dengan zakat kita, mungkin seperti itu, dengan misalnya dengan buku, misalnya Gramedia atau Airlangga, perlu MOU untuk meningkatkan baik pengasuh maupun nanti kecerdasan anak Indonesia. Itu sih umumnya sih saya pikir begitu, Julius. Kemudian untuk support untuk lembaga ini sendiri itu dari mana-mana saja Bu? Apakah dari lembaga pemerintah ataupun non pemerintah, itu ada kayak ibaratnya sedikit membantu lah, misalnya dalam hal buku, fasilitas dan sarana prasarana lainnya begitu Bu? Kami pernah bekerja sama dengan instansi lain seperti misalnya dengan Unilever, kemudian pernah bekerja sama dengan Dokter Indonesia, kemudian dengan Psikolog Indonesia juga kami partisipasi. Hanya saja kami mengalihkan pergantian ini seperti pergantian, dan kemarin kita kena COVID. Jadi kayaknya kita masih mulai lagi dengan semangat baru lagi untuk lebih merangkul lembaga, merangkul instansi, atau saya pikir seperti CSR itu kan, perusahaan-perusahaan yang bisa membantu kita kan untuk menjalankan yayasan yang bersifat sosial. Seperti itu, Julius. Jadi sebelumnya sempat ada kerjasama dan bantuan dari luar, kemudian dengan adanya pandemi ini, maka terhenti dan akan dimulai lagi baru gitu ya. Kerja keras lagi kita harus, Julius. Mungkin yang terakhir Bu, bisa disampaikan harapan dari Bu terkait yang pertama, harapannya kepada baik itu kepada pemerintah maupun hal-hal yang berhubungan dengan yayasan ini. Kemudian apa yang ingin disampaikan kepada kelompok kami begitu Bu, yang terakhir. Gitu, silakan Bu. Ya, jadi begini, harapan saya untuk Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia Cabang Kaltim tetap semangat, tetap menjalankan dengan apapun keadaannya, dengan apapun kesulitannya, karena hidup ini tantangan. Wajib kita jalanin dan wajib kita berusaha. Itu kalau untuk pesan saya kepada Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, kita harus tetap semangat. Untuk mahasiswa Julius, Dewi, Anastasia, Suryadi, Yosua, semangat. Kalian adalah tunas bangsa. Pendidikan hebatnya bangsa ini ada di tangan kalian. Jadi kalian harus bisa punya semangat, tidak ada putus asa, selalu berdoa, apapun yang diberikan, apalagi kuliah itu penting. Buat bekal kalian, bekal untuk diri sendiri, bekal untuk keluarga, bekal untuk masyarakat, dan yang terakhir Indonesia. Begitu Julius, pesan saya. Ya, saya kira cukup untuk wawancara kita hari ini terkait dengan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, khususnya di cabang Kalimantan Timur. Terima kasih kepada Ibu Heriati yang sudah menyempatkan waktunya di sela kesibukannya. Dan kami dari kelompok 4 ingin undur diri. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan.
Sekian wawancara kami pada siang hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih. Semangat.